Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang globalisasi dan isu-isu global. Saya sebagai moderator akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahmawati Setio Ayu Wijayanti dengan NIM 193141041. Yang kedua, Evita Eka Nurhidayati dengan NIM 193141045. Yang ketiga, ada Izzatul Laili dengan NIM 193141052. Yang keempat, Tasya Dina Maurisa dengan NIM 193141058. Dan yang terakhir yaitu Fadia Maratus Solihah dengan NIM 193141060. Nah, marilah kita langsung ke materinya. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian globalisasi. Menurut para ahli Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Selanjutnya, Emmanuel Ritter. Globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Selanjutnya, Princeton and Lyman. Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Selanjutnya, Selo Soemarjan. Globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dan selanjutnya, globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Iza. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah tentang isu global yang ada saat ini. Nah, isu global sendiri adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Bagaimana masyarakat merespon isu tersebut? Salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Di sini kita akan membahas dua materi, yaitu tentang kemiskinan dan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu kemiskinan, ditandai dengan ketidakberdayaan masyarakat dalam hal 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ketidakberdayaan melakukan kegiatan usaha produktif. Yang ketiga yaitu ketidakberdayaan menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri, serta senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatif dan fatalistik. Yang kelima yaitu ketidakmampuan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin, serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Yang kedua yaitu tentang isu global lingkungan hidup. Nah, beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu adanya pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dunia di bulan Juli 2015 berdasarkan perkiraan PBB sebagaimana dilansir bbc.com mencapai 7,3 miliar jiwa. Tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya kompleksitas permasalahan lingkungan hidup di muka bumi ini. Yang kedua yaitu tentang perubahan iklim global. Nah, bumi semakin panas. Demikian istilah untuk mendeskripsikan peningkatan suhu yang ada di permukaan bumi ini. Peningkatan suhu permukaan bumi menjadi isu global berdasarkan paparan dari PLH Siklus ITS 2010. Perubahan iklim adalah perubahan variabel iklim, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang antara 50 sampai 100 tahun. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Fadia.
kasih Mbak Izatul. Untuk materi selanjutnya adalah cara-cara untuk mengatasi globalisasi. Di sini terdapat 7 cara. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, yakni dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan yang optimal agar dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga nantinya dapat bersaing di kancah dunia internasional. Kemudian yang kedua adalah dengan meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Karena dengan keimanan dan moralitas ini itu mampu mengatasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mendorong dan mendukung upaya untuk memperjuangkan keadilan antar bangsa, yakni di mana adanya kerjasama ataupun persaingan global antar bangsa itu harus tetap berupaya sekuat mungkin agar dapat memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antar bangsa. Kemudian yang keempat adalah mendorong dan mendukung negara maju untuk memberikan dana perbaikan lingkungan. Karena biasanya negara-negara maju itu akan mendirikan perusahaan-perusahaan di negara berkembang. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya negara maju tersebut memberikan dana perbaikan lingkungan kepada negara-negara berkembang. Kemudian yang kelima adalah dengan meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme. Negara yang masyarakatnya tidak mempunyai jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang kuat itu akan mudah dipermainkan oleh negara-negara maju. Nah, oleh karena itu jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme itu sangat penting untuk ditingkatkan dan terus ditingkatkan. Sekian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Evita. Yang keenam yaitu melestarikan adat istiadat dan budaya daerah. Dampak negatif globalisasi juga membuat budaya luar dapat dengan mudah kita ketahui. Nah, pengetahuan akan budaya luar itu terkadang membuat masyarakat lebih menyukainya daripada budaya daerah sendiri. Nah, menyukai kebudayaan luar itu adalah hal yang wajar. Namun, kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita sendiri. Nah, jangan sampai kebudayaan kita punah begitu saja seiring dengan waktu. Apalagi kebudayaan itu seenaknya saja diambil oleh bangsa lain. Walaupun zaman kini telah serba modern, kita harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat. Yang ketujuh yaitu menjaga keasrian objek wisata dalam negeri. Nah, salah satu ciri-ciri dampak negatif globalisasi adalah perjalanan dan pelancongan antar bangsa yang semakin meningkat. Indonesia sebagai negara yang kaya akan objek-objek wisata yang indah hendaknya memanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Salah satu usaha yaitu menjaga keasrian objek wisata tersebut. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam organisasi dunia. Yang pertama, peran Indonesia dalam PBB.
Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Nah, Indonesia secara resmi menjadi anggota sejarah berdirinya PBB kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda di Konferensi Meja Bundar. Nah, peran Indonesia dalam PBB itu diantaranya ada Indonesia mengirimkan pasukan Garuda atau Konga ke wilayah-wilayah konflik. Selanjutnya Indonesia memberikan bantuan berupa pangan ke Ethiopia saat dilanda bahaya kelaparan pada tahun 1985. Indonesia terpilih sebanyak 3 kali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DK di PBB. Selanjutnya Indonesia mencatat prestasi di International Law Commission atau Komisi Hukum Internasional PBB dengan terpilihnya mantan Menlu Muchtar Kusuma Atmaja. Selanjutnya Indonesia kembali tercatat prestasi di ILC dengan terpilihnya Duta Besar Nugroho Wisnumurti sebagai anggota ILC periode 2007 sampai 2011. Selanjutnya Indonesia 2 kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM. Yang terakhir yaitu Indonesia selalu menetapkan wakil tetap RI di PBB semenjak aktif menjadi anggota PBB. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Tasya. Iya, terima kasih kepada Saudari Evita. Di sini saya Tasya Morisa dengan NIM 19314108 akan melanjutkan materi mengenai peran Indonesia dalam organisasi internasional. Yang kedua yaitu peran Indonesia dalam OKI. OKI atau Organisasi Kerja Islam dahulu disebut dengan Organisasi Konferensi Islam, merupakan organisasi internasional dengan 57 negara anggota. OKI berdiri di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam. Hal ini terjadi sebagai reaksi dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI berubah nama dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada tanggal 28 Juni 2011. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam OKI, diantaranya adalah yang pertama, Indonesia menerima mandat sebagai ketua dari Committee of Six. Indonesia bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. Yang kedua, Indonesia mendukung pelaksanaan Organization Islamic Cooperation 10-Year Plan of Action dalam konferensi tingkat tinggi pertama di OKI di Senegal. Indonesia mendorong negara-negara Islam untuk memperhatikan konflik antara Palestina-Israel dan mencari jalan keluar atas konflik tersebut. Lalu yang keempat, Indonesia mendorong Islamic Development Bank dan Sekretariat OKI untuk menggerakkan daya lainnya sebagai upaya pelaksanaan Organization Islamic Cooperation Strategic Health Program of Action. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran Indonesia dalam APEC. Sejarah pembentukan APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama ekonomi yang terdiri dari 22 negara anggota yang tersebar di seantero benua Asia dan wilayah lingkar Samudra Pasifik. APEC berdiri pada bulan Januari 1989. Hingga kini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yang salah satunya adalah Indonesia. Setiap anggota APEC disebut ekonomi karena setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. Selain manfaat APEC bagi Indonesia dan manfaat APEC bagi anggotanya, terdapat beberapa peran Indonesia dalam APEC, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indonesia menjadi ketua dan tuan rumah KTT ke-21 APEC yang bertemakan Resilient Asia Pacific Engine of Global Growth.
Yang kedua, Indonesia menjabat sebagai Ketua APEC periode 1994. Posisi tersebut mengizinkan Indonesia untuk lebih banyak berpartisipasi dan mempengaruhi arah kebijakan di dalam APEC. Pada masa kepemimpinan Indonesia, APEC berhasil melahirkan deklarasi bernama Bogor Declaration dan Bogor Goals. Yang ketiga yaitu Indonesia adalah tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi APEC 1994. Sebanyak 18 pemimpin negara anggota APEC hadir pada KTT tersebut. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sorotan dunia, sehingga menjadikan potensi pariwisata Indonesia menjadi sebarluaskan. Yang keempat, Indonesia menjadi negara yang mendorong terbentuknya Ecotech di dalam dunia kerjasama ekonomi Asia Pasifik pada KTT APEC 15 November 1994. Ecotech atau Economy and Technical Cooperation yang merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi dalam konteks APEC. Terbentuknya Ecotech dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota APEC. Hal ini dilakukan melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan institusi suatu negara anggota. Kemudian, peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Selain menjadi salah satu pendiri ASEAN, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan diantaranya adalah: yang pertama, Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi ASEAN, KTT ASEAN ke-1 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Pada KTT ke-1 terdapat kesepakatan tentang pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta dengan Sekretariat Jenderal pertamanya yakni HR Darsono. Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-9 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2003. Pada KTT tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN Community yang mencakup bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Yang ketiga, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-18. KTT tersebut dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 sampai 8 Mei 2011. Yang keempat, Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ke-19 dan dilaksanakan di Bali pada tanggal 17 sampai 19 November 2011. Pada KTT ini disepakati tentang kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau South Asia Nuclear Weapon Free Zone. Dan yang kelima, Indonesia sebagai negara ASEAN sebagai anggota ASEAN selalu berusaha menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Misalnya, Indonesia menjadi penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987 hingga akhirnya pada tahun 1991 dalam konferensi Paris kedua negara yang berkonflik menyepakati perjanjian damai. Selanjutnya yang kelima yaitu Indonesia dalam UNESCO. UNESCO didirikan oleh PBB sebagai badan khusus untuk mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. UNESCO didirikan pada tanggal 16 November 1945. Peran Indonesia dalam UNESCO diantaranya adalah: yang pertama, Indonesia mengatasi kesulitan finansial yang dialami UNESCO melalui program Indonesia Funds in Trust. Langkah UNESCO untuk menerima Palestina sebagai anggota menyebabkan Amerika Serikat menghentikan pembayaran kontribusi negaranya. Selanjutnya yang kedua, yang terakhir yaitu Indonesia terpilih sebagai anggota Badan Eksekutif UNESCO untuk periode 2017 sampai dengan 2021. Hal ini merupakan bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam UNESCO. Sekian, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.